Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rektor Unudini, Bapak Muhammad Jauharul Ma'arif, MPJI. Yang kedua yaitu Wakil Rektor 1 yaitu Bapak Muhammad Ridwan Hambali, dan juga Wakil Rektor 2 yaitu Bapak Dr. Haji LCMA, dan juga Wakil Rektor 3 yaitu Dr. Nurul Huda MKI, dan yang terakhir yaitu Wakil Rektor 4 Ibu Hajah Iva Khairiyah Ningrum SEMM, dan juga Bapak Kepala SPTM Bapak M. Ivan Ariful Fatoni, dan juga pemateri hari ini yaitu Ibu Nurul Mahruzah Yulia dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, hari ini adalah sosialisasi pelaporan KKN melalui akun pintar. Selamat bergabung, dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurul Mahruzah Yulia mengenai bagaimana pelaporan dan tutorial mengupload laporan mingguan, laporan akhir, dan laporan yang pada kegiatan KKN ini, seperti itu. Jadi untuk memulai sosialisasi pada siang hari ini, mari kita buka dengan sholawat Al-Fatih. Yang bertugas dipersilakan.
Baik. Acara selanjutnya kita ke acara inti yaitu sosialisasi penguploadan laporan ke aplikasi kita. Jadi teman-teman nanti semisal ada pertanyaan atau yang ada kurang paham tentang penjelasan dari Bu Yulia, boleh dicatat, mungkin bisa dicatat atau ditulis di chat box atau langsung nanti raise hand seperti itu ya. Baik, langsung saja kita panggil Bu Yulia, sudah bergabung dengan kami. Halo Bu Ferin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, namun terdengar Ibu. Monggo silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya oleh Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Kiai Muhammad Junaidi Arif MPDI beserta jajaran, juga yang terhormat Ketua dari program KKN 2024 beserta panitia-panitia yang mungkin hadir di Zoom hari ini. Oke teman-teman, di sini semuanya Kordes ya, bisa jadi tapi nggak harus Kordes sih sebenarnya. Cuman untuk aplikasi ini teman-teman yang bisa mengakses hanya Kordes. Namun, apabila teman-teman selain Kordes ingin membantu Kordes dalam memanajemen KKN tahun ini, boleh sebenarnya. Tapi balik lagi yang punya akun hanya satu, yakni Kordes. Jadi nanti bisa sharing gitu ya. Dibuka di beberapa device bisa satu akun. Memang yang bisa disetting adalah Kordes. Dan ini syaratnya kalian bisa masuk ketika dosen sudah menginput nama jenengan dan sudah menetapkan jenengan sebagai Kordes gitu. Jadi satu kelompok hanya punya satu akun teman-teman, yakni Kordesnya. Untuk loginnya bagaimana? Loginnya, bentar ya saya share screen dulu. Nah, jadi di sini di Google ya. Ya, teman-teman bisa ngeklik di sini ya di Google. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatannya apa Kak? Jadi langsung aja ya di pintar.unugiri.ac.id. Bisa kalian klik. Kelihatan ya, share screen saya ya. Bentar, saya lihat dulu. Kelihatan, oke. Jadi di sini silahkan nanti kalian masukkan, misal sudah ada satu Kordes nih ya, kalian sudah diinputkan sama dosen. Untuk username ini adalah NIM kalian teman-teman. 21, misal ini saya pinjam akun milik salah satu Kordes ya, dan passwordnya adalah password SIM kalian gitu. Jadi sudah langsung di-generate dengan SIM gitu. Jadi nggak usah bingung, untuk usernya adalah NIM dan passwordnya sesuai password di SIM kalian gitu. Ini tidak bisa dirubah ya, mohon maaf ya. Sekalian tinggal login, Matan. Nanti ini punyanya Mbak Syifaul. Ada nih Mbak Syifaul Fikri. Nah, oh Mas, sorry, Mas Syifaul Fikri. Nah, di sini ini dashboardnya kan seperti ini teman-teman. Ini ada pilihan dashboard, ada KKN gitu. Nah, saya tekankan lagi bahwa bisa jadi kalau misal Mas Syifaul ataupun Kordes-Kordes yang lain butuh bantuan, mungkin sekretaris ataupun yang lainnya yang ditugaskan untuk memanage ini ya melalui akun pintar ini boleh sebenarnya. Tapi ya cuma satu akun. Nah, di sini apa sih yang harus dilakukan sesuai dengan kemarin yang sudah dijelaskan dalam Penlab maupun juga dalam buku pedoman ya. Kordes sebenarnya bertugas untuk membantu teman-teman dalam beberapa hal ini gitu. Nah, yang pertama adalah absensi teman-teman. Jadi di sini ketika diklik absensi, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini kalau sudah di input oleh dosen kalian. Tapi jika nanti kok belum, silahkan kalian konfirmasi. Tapi kemarin, hari ini kita baru menugaskan Bapak Ibu dosen. Jadi kalau seandainya
hari ini belum, teman-teman nggak usah gupuh dulu. Jadi masih ada 2 hari lah waktu untuk men-setting ini yang kami berikan ke Bapak Ibu dosen. Setelah 2 hari, ini kok nanti kok masih belum, Bu, saya belum bisa konfirmasi ke DPL KKN-nya ya. Gitu. Terus di sini di absensi ini teman-teman, teman-teman bisa ada beberapa pilihan. Jadi Kordes kan harus memanage teman-temannya nih, gitu. Dibantu dengan teman yang lain juga boleh. Jadi mengisi kehadiran salah satu tugasnya juga ya. Nah, di sini misal ada salah satu anggota Mas Fandi masuk atau dia absen atau sakit ataupun izin, silahkan diisi. Ini juga ada pilihan kosong. Pilihan kosong ini digunakan untuk apa? Pilihan kosong ini digunakan untuk apabila ada mahasiswa yang di di kelompok kalian yang dia kelompok B1 ataupun B2 itu kan nyusul ya teman-teman. Jadi nanti bisa dipilih gitu. Misal ini ada Ebilasa Dita Putri. Kalau nggak salah beliau adalah B. Jadi bisa jadi nanti ini dikosongin. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya mau masuk semuanya bisa diklik seperti ini teman-teman. Langsung hadir semuanya. Lah nanti teman-teman bisa memilih misal oh ternyata Mbak Dwi tadi izin. Tuh. Terus habis itu Mbak Ebilasa ini belum hadir karena dia adalah mahasiswa B, dikosongi gitu. Nah, ini nanti teman-teman absensinya ini at the time. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia tanggal 21 November, ya berarti kita hanya baru bisa mengikut sampai 21 November gitu. Nah, nanti kalau misal sekarang hari ini adalah 9 Desember, berarti ya yang bisa diisi ya 9 Desember. Tapi sebelum itu bisa juga sebelum hari itu bisa diisi gitu. Misal kalian mau 2 hari sekali ngisi, boleh 3 hari sekali ngisi, silakan gitu. Nah, terus ini teman-teman, dosen kalian dalam input absensi ini ada persetujuan DPL gitu. Ketika dosen sudah menyetujui, maka kalian tidak bisa mengedit ini. Tapi kalau belum belum disetujui, maka ini bisa diedit gitu. Mungkin awalnya kalian tulis A, terus ternyata baru izin bisa diganti. Tapi kalau sudah disetujui, sudah tidak bisa. Itu di absen ya, salah satu tugasnya adalah absen. Kalau sudah absen, apalagi Bu yang harus kita isi sebagai ini ya, karena ini juga penting teman-teman, karena absensi ini adalah salah satu penilaian dari DPL yang langsung di-generate gitu. Jadi kalau untuk absensi nanti nilainya itu langsung otomatis masuk ke penilaian SIM kalian gitu. Nah, terus selanjutnya adalah proposal kegiatan. Nah, di sini ini contoh ya, contoh ketika sudah mengupload proposal. Nah, sebelumnya kalau kalian belum upload, ini bisa teman-teman diunduh template-nya di sini. Suara saya masih jelas ya, teman-teman? Mungkin kalau masih jelas bisa ada salah satu yang reaction jempol dong. Gitu. Nah, oh jelas, oke. Thank you, Mas. Oke, saya ganti share screen proposal ya, teman-teman. Bentar. Oke, kelihatan ya proposal saya. Nah, di sini di proposal itu, bentar. Di proposal itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya teman-teman. Saya nggak ingin mengoreksi bagaimana teknisnya karena proposal ini tugas kalian dengan DPL ya. Jadi silahkan nanti konfirmasi ke DPL. Kalau belum dibimbing ya silahkan menemui DPL-nya. Kalau sudah ya silahkan diupload. Nah, dalam proposal ini ada 4 tanda tangan teman-teman. Jadi makanya saya tekankan bahwa pembuatan proposal ini tidak bisa ngebut. Dan proposal ini adalah salah satu syarat Anda atau teman-teman ini satu kelompok mendapatkan subsidi dana untuk kegiatan KKN. Gitu.
Kalau ini belum selesai, belum disetujui DPL, belum disetujui LPPM, maka untuk subsidi dananya kita hold dulu teman-teman. Kita belum bisa mencairkan. Tapi kalau ini sudah selesai, sudah diupload, sudah disetujui, maka ini akan bisa menjadi syarat pencairan teman-teman. Nah, di sini yang paling penting adalah adanya halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini ditandatangani oleh siapa aja sih? Oleh DPL 1, DPL 2, kepala desa, dan kepala LPPM gitu. Jadi nanti kalau sudah dapat tanda tangan DPL 1, DPL 2, dan kepala desa, maka bisa langsung menghubungi LPPM ya teman-teman. LPPM itu kalau mau ke sini di Gedung Rektorat lantai 1 ruang lembaga gitu. Nah, isinya apa aja? Isinya tentu di proposal ada halaman pengesahan, kata pengantar, pendahuluan, ya kan? Ada latar belakang, tujuan, permasalahan. Ini nanti nggak saya jelaskan satu persatu ya teman-teman, karena ini wilayah kalian dengan DPL-nya gitu. Oke, itu proposal. Dan ini salah satu kewajiban. Kalau nanti sudah, silahkan di-scan tanda tangan tadi dan di PDF-kan teman-teman. Nah, kalau sudah, barulah kalian bisa upload di akun pintar tadi. Nah, di sini nanti setelah meskipun sudah disetujui tanda tangan ya teman-teman, secara sistem juga tetap membutuhkan persetujuan dari DPL. Nah, ini yang menyetujui harus siapa? Harus kedua-dua DPL, teman-teman. Gitu. Jadi nanti kayak seperti ini kalian upload ya, misal ini salah satu contohnya aja. Terus nanti diupload PDF-nya yang sudah di-scan, ada tanda tangannya. Setelah itu kalian ajukan. Nah, dalam proses ajukan, misal ini tadi sebenarnya sudah diajukan dan ada perbaikan dari DPL 1 maupun DPL 2 gitu. Nah, ini misal saya sudah perbaiki, saya ajukan lagi ya teman-teman. Tampilannya kan seperti ini. Lah, sudah nggak ada kolom ajukan lagi. Nah, lupa password. Nah, terus oke, jadi sudah diajukan ini teman-teman, nggak ada tombol. Kalau misal teman-teman mau memperbaiki lagi, teman-teman bisa meminta salah satu DPL aja sudah bisa sebenarnya, gitu. Kalau untuk memperbaiki, tapi kalau untuk menyetujui harus kedua-dua DPL, gitu ya. Misal, oke, program kegiatan. Nah, di sini ini sudah misal sudah mengirim ya. Nah, akan ini teman-teman. Saya akan menghubungi DPL saya. Misal saya menghubungi Pak Ivan nih, gitu ya. Pak, saya sudah melakukan perbaikan. Gitu. Nah, ternyata kok masih perlu perbaikan lagi. Misal, salah di latar belakang gitu ya. Nah, misal kayak gitu. Nah, ini coba saya muat ulang ya teman-teman. Nah, di sini akan jelas ya dari Pak Ivan ternyata salah latar belakang gitu. Contohnya seperti itu. Terus nanti mau diajukan lagi, tapi ya harus diperbaiki dulu, Rek, gitu. Udah gitu ya, itu terkait dengan proposal. Nah, next, selanjutnya absensi sudah, proposal sudah. Tugas selanjutnya adalah laporan mingguan. Nah, di laporan mingguan ini teman-teman Kordes ya wajib mengupload setiap minggunya ya. Timelinenya di mana Bu? Timelinenya sebenarnya kemarin sudah kami berikan di di ini ya, di pedoman gitu. Coba saya share pedoman. Nah, pedoman mana pedoman? Oke. Di sini teman-teman kalau lupa ya. Oh no, salah deh. Oh ya udah. Bisa kelihatan ya? No. Pedoman di. Oh salah. Sorry.
Oke, wait. Nah, ini kalau kalian lupa ya, jadi timeline laporan mingguan ada 6 kali laporan ya teman-teman, mulai tanggal 1 sampai 7. Jadi kalau teman-teman nanti melihat akun pintarnya kok sudah ada laporan mingguan, itu dihiraukan dulu gitu. Karena itu hanya percobaan saja biar teman-teman tahu gitu aja. Contohnya seperti itu. Tapi nanti akan kami setting lagi dan rentang waktunya adalah 1 sampai 7 Desember gitu. Nah, deadline pelaporannya adalah 10 Desember, teman-teman. Ini semua mahasiswa ya, ini bukan hanya Kordes gitu, tapi yang upload adalah Kordes gitu. Nah, ini laporan pertama, laporan kedua tanggal 8 sampai 14, terus habis laporan ketiga, keempat, kelima, keenam. Tuh. Itu untuk laporan mingguannya. Nah, template-nya bagaimana? Template-nya mana ini? Template di laporan mingguan ada di sini, teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman bisa memilih ini ya, misal Mas Syifaul ya, ada temannya, misal Mbak Cici ini mau upload nih, gitu, udah ngirim, Mas, ini Mas, tolong diuploadkan, gitu. Nah, maka ini nggak harus Mas Syifaul sih, sorry, bisa mungkin Mbak Dwi Utari, mungkin sebagai sekretaris atau pembantu ketua gitu ya, terserah. Terus nanti bisa ini dipilih. Terus akan muncul nih laporan pertama, laporan kedua gitu ya. Ini tadi laporan minggu pertama mulai tanggal 1 sampai 7. Lah, ini contoh saja teman-teman sebenarnya. Tuh, laporan minggu kedua ini 8 sampai 14. Nanti ini bisa kami setting ulang kok kalau ada kesalahan. Tuh. Nah, ini bisa kalian klik ya. Ketika kalian klik, nah di sini ada template-nya, teman-teman. Nah, di template isinya apa aja. Nah, nanti kalau sudah diisi, barulah kalian di choose ya, choose file misal. Ini, terus habis itu dipilih. Nah, terus ini nanti akan kalian ajukan dan harus disetujui oleh 2 dosen ini gitu. Jadi tetap 2 dosen gitu. Jadi ini ya diajukan gitu. Misal sudah dipilih itu tadi dokumennya terus diajukan. Isinya apa aja sih Bu? Ini terkait dengan laporan ini ya, laporan mingguan. Ini saya perlihatkan teman-teman template-nya. Oke. Mana template-nya? Di mana ini? Oh, ini laporan mingguan. Oke. Nah, di laporan mingguan ini isinya setiap minggu sama ya template-nya teman-teman, tapi isinya tentu berbeda. Yang pertama identitas, tetap kalian isi, dan ini implementasi program kerja. Apa yang kalian lakukan gitu dalam kurun KKN di waktu itu. Misal kalau laporan pertama ya, maka minggu pertama ya berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kalian ngapain aja gitu. Nah, terus kegiatannya bagaimana, terus tindak lanjut ke depannya seperti apa gitu. Misal kalian yang pertama adalah perkenalan di desa gitu ya, terus uraian kegiatannya mungkin bisa dilakukan dijelaskan atau dinarasikan kegiatan itu dilakukan di mana, dengan siapa, urgensinya apa, kayak gitu. Dan nanti rencana tindak lanjutnya apa, misal ketika ini ya tadi orientasi di desa gitu, yang dilakukan dengan PKK ataupun perangkat desa gitu. Rencana tindak lanjutnya apa? Misal penyusunan program gitu ke depannya untuk 1 bulan ke depan kayak gitu. Itu contohnya lah. Terus di sini ada refleksi diri teman-teman. Nah, di sini
silahkan ceritakan situasi yang dihadapi gitu. Nah, ini misal situasi yang kalian dapatkan dalam kegiatan Pak, bagaimana sih? Apakah situasinya kondusif atau yang lainnya dan bisa diuraikan gitu. Kira-kira catatan hari itu apa sih? Dimulai tanggal 1 sampai 7, nggak harus juga tanggal 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, enggak ya. Cuma hal-hal penting aja gitu. Terus tugas-tugas yang mungkin masing-masing kalian lakukan itu apa gitu. Ceritakan peran kalian dalam hal tersebut gitu. Dalam 1 minggu itu apa sih yang kamu lakukan gitu. Terus strategi dan tindakan yang kalian lakukan dalam menghadapi itu tadi. Misal tugas kalian ternyata untuk mengenalkan apa ya misal atau untuk mendampingi gitu ya, mendampingi warga desa untuk apa namanya di bidang UMKM gitu ya. Nah, ceritakan strategi kalian apa gitu. Kenalan dan lain sebagainya, terus hasilnya bagaimana. Nah, ini bisa berikan foto ya. Ini nggak harus foto 7 hari, 7 malam semuanya ditaruh gitu, enggak. Jadi pilih apa namanya foto-foto yang sangat merepresentasikan kalian dalam itu aja. Oke, itu untuk ini ya, untuk laporan mingguan. Dan laporan mingguan ini teman-teman bisa jadi dikembalikan teman-teman oleh 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4 oleh DPL. Oke, misal ya, coba saya kembalikan. Ya, misal dalam laporan mingguan itu dikembalikan oleh DPL. Nah, karena mungkin belum ada foto atau fotonya terlalu selfie atau gimana lah, terserah DPL-nya mau mengembalikan itu ya. Nah, maka di sini teman-teman, di laporan mingguan itu, nah, itu akan kelihatan teman-teman. Di sini lah, ini masih kembali diajukan gitu. Jadi mungkin perlu ada sebenarnya tadi itu harusnya ada warna kuningnya gitu. Jadi mungkin habis ini saya akan perbaiki lagi ya, kami akan perbaiki lagi gitu. Nah, ini maka catatan DPL-nya ada kelihatan di sini, belum ada foto gitu. Nah, ini juga sama. Ini juga harus disetujui oleh 2 DPL kalian gitu. Jadi biar DPL kalian tahu apa kegiatan yang kalian lakukan gitu dan evaluasinya bagaimana. Oke, itu di laporan mingguan. Selanjutnya adalah laporan akhir, gitu ya. Nah, itu tadi untuk laporan mingguan ya, itu semua mahasiswa wajib dan di-upload-nya melalui akun Kordes. Jadi bukan akun masing-masing mahasiswa ya, teman-teman. Catatannya gitu. Nah, selanjutnya adalah laporan akhir, teman-teman. Kalau mau mengunduh template-nya silahkan bisa diklik di sini ya, unduh template gitu. Nanti akan ada apa namanya penjelasannya gitu. Terus misal ini saya mau upload laporan akhir. Saya sudah melakukan laporan akhir nih contohnya gitu. Ingat bahwa semua file yang ada di sini harus PDF ya, teman-teman. Sama kalau sudah laporan akhir selesai diajukan. Kalau laporan akhir itu wajib dibuat oleh satu kelompok gitu. Jadi satu kelompok cukup satu saja laporan akhirnya. So, wait. Oh bukan, salah share screen. Oh ini Nitro. Nah ini laporan akhir KKN. Nah, laporan akhir KKN sama ya, harus harus ditandatangani oleh 4 orang, yakni DPL 1, DPL 2, kepala desa dan kepala LPPE. Hampir sama teman-teman, tapi tentu tidak sama plek ya teman-teman gitu. Formatnya sudah ada,
kalian juga bisa minta bimbingan DPL ya untuk pelaporan akhir ini. Apa nih yang harus diuraikan di laporan akhir? Tentu sama, latar belakang, permasalahan, dan alternatif solusi, metode pelaksanaan teman-teman, dan pembahasan. Nah, pembahasan di sini coba narasikan apa yang sudah kalian lakukan gitu, selama 45 hari ber-KKN itu. Baik di dalam kegiatan MBKM maupun di kegiatan implementasi Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Terus nanti bisa catatan di monitoring dan evaluasi, kesimpulan ataupun rekomendasi silahkan dinarasikan. Masih bingung, silahkan dibaca ini, sudah kami jelaskan. Kalau masih bingung lagi, silahkan konsultasikan ke dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing, kalian jangan takut ya dengan dosen pembimbing, itu beliau itu hadir untuk kalian, teman-teman. Jadi jangan bingung. Itu untuk laporan akhir. Apakah sudah selesai, Bu, laporannya? Kurang satu lagi. Nah, misal ini tadi ya teman-teman, ini kok sudah kami ajukan gitu. Ya, diajukan. Kok nanti dikembalikan lagi? Ini yang perlu diingat adalah harus 2 dosen ya yang menyetujuinya gitu. Jadi kalau hanya 1 dosen saja maka dia akan kembali dan harus diajukan lagi ke 2 dosen itu tadi. Gitu. Nah, misal di sini di laporan akhir ya ada yang perlu diperiksa, ternyata laporannya pembahasannya kurang tepat gitu ya. Misal ternyata terus dikembalikan nih sama salah satu dosen pembimbing kalian gitu. Nah, maka di sini di laporan akhir ada tulisan lagi perlu perbaikan, pembahasannya bisa ditambah kayak gitu. Terus setelah kalian perbarui, di browse lagi, terus di choose mana yang mau dipilih ya, PDF-nya, terus diajukan lagi. Itu untuk laporan akhir. Next, the last task untuk kalian gitu adalah mengupload luaran kewajiban yang sudah kami jelaskan juga di pedoman. Apa aja sih yang perlu di upload teman-teman? Yang pertama adalah link berita, karena kalian wajib ya mereport satu kegiatan saja dan dia diupload di media massa online boleh gitu. Nah, jadi bisa nanti misal ada kegiatan yang menurut kalian adalah kegiatan yang baik dan berdampak ataupun kegiatan yang merepresentasikan kegiatan kalian gitu ya, bisa di report gitu kegiatannya dan di-upload di media massa. Nah, nanti bisa kalian masukkan di situ link beritanya apa. Misal kalau mau ke Jawa Pos gitu ya, bisa ya di Jawa Pos. Kalau detik.com ya detik.com atau mungkin media yang biasa kita ketahui di Bojonegoro ini ya, Blog Bojonegoro, Jurnaba dan lain sebagainya. Bisa dimasukkan di sini. Nah, selain link berita, selain tugas publikasi berita, teman-teman juga diwajibkan untuk membuat video. Nah, video ini tidak perlu di-upload di YouTube ya, teman-teman. Teman-teman bisa menguploadnya di Google Drive saja. Karena link video ini yang akan mengupload adalah pihak panitia KKN. Jadi teman-teman taruh aja di Google Drive, lalu linknya kalian share, ya. Jangan lupa juga dibuka aksesnya ya. Terus nanti dimasukkan di link sini, link drive-nya. Oke, terus sudah gitu ya. Terus selanjutnya adalah link poster gitu. Nah, kalau poster ini ya formatnya adalah JPG, JPEG atau PNG. Nah, jadi teman-teman bisa
upload poster itu tadi di kolom di sini gitu. Dan ini wajib ya, karena salah satu tugas wajib kalian adalah selain melaporkan mingguan, buat proposal, laporan akhir. Nah, kalian juga harus mereport satu berita, membuat satu video, durasinya sudah ada ya di buku pedoman gitu, maksimal 5 menit kalau nggak salah. Nah, silahkan nanti dilihat di buku pedoman dan silahkan diupload poster. Posternya isinya apa? Isi poster juga sudah ada di pedoman. Gitu. Posternya salah satu kegiatan yang menurut kalian tuh kegiatan yang bagus, yang representatif, yang oke kayak gitu bisa nanti dijadikan poster. Dan ini nanti bisa digunakan juga untuk kegiatan diseminasi teman-teman. Itu kalau sudah nanti silahkan jangan lupa diklik simpan. Ini misal saya kasih X gitu ya, dan saya milih salah satu, inilah terserah. Saya simpan, maka akan tetap gitu. Ini akan disetujui oleh nah ini klik ajukan untuk mengajukan luaran kegiatan. Nah, kalau memang ini sudah oke, benar ini poster kalian, terus linknya juga ini. Nah, ini bisa dan mau diajukan, maka bisa diklik ajukan. Ketika diajukan, maka sama kayak tadi, pembimbing harus meng-approve-nya. Gitu. Jadi kalau seandainya kok sama pembimbing masih belum oke gitu, misal terkait dengan poster atau yang lainnya, maka ya bisa ini teman-teman, bisa diajukan kembali. Oke, itu teman-teman yang tugas-tugas kalian ya, tugas-tugas untuk kegiatan KKN ini. Ada beberapa hal tadi, jadi selamat ber-KKN teman-teman, dan jangan lupa tugas-tugas itu. Meskipun kalian melakukan kegiatan dengan baik, tapi jika administrasinya kurang, maka itu juga sangat mempengaruhi di penilaian. Gitu. Oke, saya kembalikan ke hostnya. Bu Ferin sudah, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut diskusi ya nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia atas penjelasannya yang sangat detail sekali. Ya, teman-teman tadi sudah dijelaskan sama Bu Yulia tentang absensinya bagaimana, proposal kegiatannya, lalu ada laporan mingguan, laporan akhir, dan juga laporan kegiatannya seperti apa. Nah, kira-kira apakah ada yang perlu ditanyakan? Bisa kalian ketik di chat box atau bisa raise your hand ya. Ayo, siapa yang belum jelas atau mungkin bisa dijelaskan kembali Bu Yulia tentang ini apa? Kita hari ini totalitas untuk sosialisasi pintar karena mungkin ini pertama kali ya KKN kita itu ada aplikasinya yang tahun-tahun sebelumnya belum ada seperti pintar ini seperti itu. Jadi jangan sampai habis sosialisasi ini kalian itu nanti bingung gimana cara masukkan proposal, cara menambahkan absensinya itu seperti apa, itu bingung. Nah, hari ini kalian dibekali dengan pelatihan tutorialnya, semoga nanti bisa membekali kalian penguploadan per laporannya seperti itu. Baik, adakah yang ditanyakan? Ada yang angkat tangan? Oh, ini ada ya. Ini Bu Yulia. Pertanyaan pertama Bu Yulia. Foto dokumentasi untuk laporan mingguan, apakah harus kelihatan orang yang bersangkutan atau bebas? Yang kedua, laporan mingguan, apakah boleh sama plek ketiplek dengan mahasiswa lainnya? Seperti itu.
Iya, ini katanya ya, ini siapa ini yang tanya nggak ada namanya. Oke, jadi kita tampung dua pertanyaan ini ya teman-teman. Yang lain boleh menyusul untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, terima kasih Bu Terima Ferin. kasih ya. Oh ya, Bu Julia sudah bisa menjawab ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali. Dari siapa ini? KKN gitu aja ya. Oke, gini teman-teman. Jadi eh, ini apakah dalam dokumentasi di laporan mingguan itu harus ada foto kita gitu ya? Kira-kira jawabannya gimana nih? Itu kan laporan kalian ya. Nah, kira-kira perlu nggak nih ada foto kalian atau mungkin bisa foto teman gitu? Ya tentu namanya kan individu ya. Jadi ya harus memang foto masing-masing gitu. Bu, fotonya apakah boleh selfie gitu? Ya boleh sebenarnya. Tapi kalau lebih bagus, ya kayak candid-candid dikit gitu loh. Kalian kan lebih suka juga kan ketika melihat foto candid, tapi memang ada foto kalian. Nah, jadi tapi juga nggak harus kayak satu sendiri gitu ya nggak harus teman-teman. Misal ada kegiatan banyak, yang penting ada kaliannya di situ gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman selain tugasnya untuk kami pihak panitia memverifikasi setiap kegiatan kalian, sebenarnya ini juga penilaian DPL teman-teman. Jadi DPL ini melihat keaktifan kalian dalam kegiatan itu juga dari foto-foto tersebut gitu. Misal kalian di absennya ternyata sudah kong kali kong sama kordesnya ya, tapi terus di foto nggak pernah muncul, misal katanya mau besok Bu saya mau ke KKN misal. Terus ternyata dan di fotonya kan kelihatan toh ya. Jadi itu adalah bukti otentik juga bahwa kalian aktif dalam kegiatan ber-KKN tersebut gitu. Jadi ya harus orangnya gitu. Tapi apakah hanya satu? Tentu tidak. Jadi misal saya berkegiatan sama Bu Ferin, sama mungkin Pak Ivan, sama Pak Yusuf kan bisa foto bareng gitu. Atau bisa jadi nanti gantian, misal hanya ada 4 orang, terus satunya kan kayak gitu ya kegiatan itu. Oke, terus gini, laporan mingguan apakah boleh sama plek ketiplek sama mahasiswa lain? Ini bahasa saya banget ya. Saya juga sering bilang plek ketiplek gitu. Uh, tentu teman-teman, ini kami panitia bukanlah yang menyetujui apa namanya laporan kalian. Nah, tentunya ini juga ranah DPL, tapi kemarin juga kami sudah membekali ya untuk DPL. Masa iya kegiatan itu plek sama plek ketiplek misal dalam satu hari itu loh ya. Misal saya sama Bu Ferin gitu. Kan ya ada waktu di mana saya tidak berkegiatan dengan Bu Ferin pastinya ya kan. Nah, jadi bisa jadi saya dalam seminggu itu berkegiatan di pagi hari 5 kegiatan. Nah, tentunya nanti siangnya, sorenya bisa jadi saya off, lah Bu Ferin ganti yang melakukan kegiatan, mungkin yang mendampingi masyarakat. Gitu. Tentu itu juga tidak sama teman-teman. Gitu. Ini sama kalau kakak kelas kalian dulu itu membuat logbook gitu loh. Tapi memang kami tidak lagi membuat format seperti itu, formatnya lebih simpel yang seperti ini. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kalian yang dilaporkan setiap minggunya. Gitu. Nah, terus tentunya dalam satu kelompok ya, saya yakin ya nggak akan sama semuanya tuh ya. Pasti ada perbedaannya. Sekali, 2 kali, kayak gitu. Mungkin hari Senin kegiatannya berbeda, hari Selasa kegiatannya berbeda. Tentu tidak sama ya. Dan saya yakin ya jangan sama Rek. Gitu. Nanti DPL-mu pasti akan curiga juga. Ya, nanti akhirnya revisi setiap minggu gitu. Jadi buat saja yang memang real apa yang kalian lakukan dan memang sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Itu aja. Oke.
Sudah, Bu Ferin? Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia atas penjelasannya ya. Jadi itu teman-teman untuk pertanyaan nomor 1 tadi, foto dokumentasi. Ya harus ada dengan yang bersangkutan ya. Tidak boleh kalian itu memasang dokumen itu fotonya orang lain atau tidak anggota kelompok tersebut ya. Itu menyalahi aturan etika ya sebagai mahasiswa KKN tidak boleh seperti itu. Dan juga nomor 2, laporan mingguan ya betul apa yang disampaikan Bu Yulia tadi bahwa kita itu mempunyai proposal yang berbeda, otomatis ya kegiatan-kegiatan juga berbeda ya. Dan pastinya ya luarannya juga berbeda. Nah, otomatis ya nggak bisa plek plek gitu. Baik. Ini Bu Yulia, saya kira sudah menjawab pertanyaannya Mas atau Mbak Kakak tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Yulia. Ini ada dari Mas Alvito Miftana Firdaus ya. Mohon maaf Bu, izin bertanya untuk bisa login ke akun pintar, apakah data Kordes harus sudah diinput DPL terlebih dahulu? Tuh, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kapan Kordes diberi akses untuk masuk ke aplikasi pintar? Itu nomor 2. Kalian 3 ya Bu Yulia ya. Yang terakhir yaitu, mohon maaf Bu, permisi izin bertanya cara untuk mengupload pengesahan proposal yang berkaitan tentang dana dari kampus Bu. Tadi bagaimana nggih? Saya kurang paham. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Bu Yulia akan menjawab satu persatu pertanyaan kalian. Bu Yulia, monggo. Oke, terima kasih Bu Ferin. Oke, saya akan menjawab yang pertama ya, milik pertanyaan dari Mas Alvito. Terima kasih Mas Alvito sudah bertanya. Begini teman-teman, DPL hari ini sudah kami kami sarankan dan kami tekankan juga untuk segera menginput nama-nama mahasiswanya dan juga kordesnya. Namun mungkin juga ada kesibukan dari DPL kalian ya. Mungkin kalau sore ini mungkin belum, bisa jadi besok atau besoknya lagi gitu. 2 hari ini mohon ditunggu dulu ya teman-teman. Kalau misal 2 minggu kok 2 minggu, 2 hari. Nah, misal kok 3 hari dari ketiga setelah hari ini, mungkin sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya, Jumat, Sabtu. Kok hari Sabtu belum juga di-input ya teman-teman. Teman-teman bisa konfirmasi di kelompok KKN official yang sudah kami buatkan gitu. Sekedar info, di kelompok itu ada tim KKN gitu. Jadi tim panitia KKN yang terus memantau kegiatan kalian, teman-teman. Jadi kegiatan kalian dipantau. Misal nanti ada yang teman-teman bertanya atau konfirmasi kok belum punya aksesnya atau belum bisa mengakses pintarnya, maka itu nanti bisa kami sondingkan juga ke DPL yang bersangkutan gitu. Tapi kalau untuk hari ini mohon ditunggu dulu. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara login akun? Bagaimana kami bisa mendapat akses ya teman-teman? Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, DPL harus menginput dulu dan memilih nama kordesnya. Nah, selanjutnya si kordes ini dia bisa masuk ke akun pintar di laman www.pintar.wonogiri.ac.id gitu. Nah, nanti bisa kami tuliskan di chat ya. Mohon Mas Rizky coba dituliskan di chat grup ya, chat Zoom untuk laman pintarnya. Silakan kordes yang bersangkutan masuk dengan NIM ya, username-nya NIM, password-nya adalah password dari akun SIM-nya, teman-teman. Jadi yang password yang sudah diberikan oleh universitas itu loh, teman-teman. Kalau misal kalian tertolak login-nya, nah silahkan itu ya, pintar.wonogiri.ac.id. Kalau kalian masih tertolak pintarnya, belum bisa masuk, berarti nama kalian belum diinput. Tapi kalau sudah, maka kalian akan langsung bisa mengakses laman pintarnya, teman-teman.
gitu. Kayak kelompok saya mungkin kelompok saya juga belum lengkap gitu karena yang memang hari ini baru proses generate nama-namanya gitu. Nah, itu untuk pertanyaan dari Mas Alvito dan Mas Mujib ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Jadi aksesnya bukan dari kami memberikan user ataupun password ya, tapi balik lagi itu tadi, kalau sudah diinputkan dosen, DPL kalian, bisa DP1, bisa DP2, terserah. Selanjutnya, nanti teman-teman bisa masuk di situ, pintar.ic.id itu tadi, dan memasukkan usernya NIM, passwordnya adalah password SIM kalian. Jadi sudah secara otomatis. Itu untuk akses pintar. Terus pertanyaan dari Mas Zainal Arifin terkait dengan cara upload pengesahan proposal yang berkaitan tentang dana. Nah, kalau tentang dana, teman-teman, jadi kalian harus, jadi ini ya, mekanismenya, saya ulangi lagi, mekanismenya adalah kalian buat proposal dulu. Setelah proposal selesai, silahkan konsultasikan ke DPL. Dan kalau DPL sudah menyetujui, silahkan ke ke kepala desa gitu. Sudah dari kepala desa, nah selanjutnya kalian bisa ke LPPM untuk meminta tanda tangan. Jadi untuk DPL 1, DPL 2 silahkan dilengkapi dulu, ditandatangani, setelah itu ke kepala desa, dan selanjutnya ke LPPM. Nah, ke LPPM ini nanti bilang aja ke staf kami, bisa ya, nggak harus menemui Pak Ivan, bilang aja Mbak mau menitipkan pengesahan proposal gitu. Nanti kalau ada beliau ya langsung ditandatangani, kalau enggak ya nunggu mungkin sejam 2 jam kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah ditandatangani, maka lembar pengesahan itu tadi silahkan di-scan dan sekaligus proposalnya dijadikan satu dan diupload di Pintar tadi. Nah, ketika sudah upload di Pintar, kalian harus konfirmasi ke dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 untuk menyetujuinya di laman Pintar. Ya, kalau nanti sudah disetujui oleh DP1, DP2, maka secara otomatis akan masuk ke manajemen panitia KKN. Nah, nanti kami akan evaluasi lagi, kami akan nilai lagi, mereview lagi apakah tanda tangannya sudah oke dan isinya sudah oke. Kalau sudah oke, maka nanti uang atau dana subsidinya, subsidi kegiatan bisa kami berikan. Jadi syaratnya itu tadi ya, Mas Zainal Arifin. Ribet Bu, ya makanya jangan dikebut sehari aja gitu. Sudah otomatis nggak bisa kalau satu hari ya teman-teman. Nah, terus mulai kapan bisa dananya diambil? Dananya bisa diambil mulai tanggal 26. Tapi kalau teman-teman tanggal 26 itu belum upload proposal, bisa diambil nggak? Belum kan? Gitu. Jadi tetap harus diupload dulu, disetujui oleh DPL 1, DP2, gitu. Sekaligus tanda tangannya diisi dulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bisa jadi tanggal 26 bisa kami cairkan. Kalau semisal tanggal 26 belum, ya kami hold dulu dananya. Sampai selesaikan tahap itu, dan nanti akan kami, kalau kalian sudah disetujui, maka secara otomatis langsung bisa diambil di LPPM. Karena kemarin mintanya teman-teman di ini ya, kemarin kan sudah kami polling, teman-teman mintanya cash. Itu teman-teman. Oke, itu saya kira Mas Zainal Arifin. Ada lagi pertanyaannya Bu Ferin? Sepertinya ada ya? Ternyata banyak antusias sekali ya teman-teman Basra ini. Semakin lama semakin panas ini.
Oke, tadi yang sebelum-sebelumnya sudah dijawab ya sama Bu Yulia, bagaimana prosedurnya untuk penguploadan, pengesahan, dan lain sebagainya itu. Nah, kita dan tadi semoga sudah menjawab ya pertanyaannya Mas Zainal Arifin, Mas Yudi, sama Mas Alvin itu tadi. Nah, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Fitri ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah laporan untuk repost berita diwajibkan setiap mahasiswa atau per kelompok KKN satu saja? Yang kedua, apakah repost berita harus masuk link Jurnaba, detik.com dan lain-lain atau boleh membuat blog sendiri? Nah, itu tadi pertanyaan dari Mbak Fitri, Bu Yulia. Yang pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mas Abdullah Zikron Fajar. Izin tanya Bu Yulia, gimana tindakan LPPM kalau ada DPL yang slow respon? Padahal kita sebagai mahasiswa KKN butuh DPL tersebut dengan secepatnya. Baik, kita jawab satu persatu, oke Bu Yulia. Monggo Bu Yulia yang menjawab. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ferin. Oke, teman-teman antusias sekali. Saya senang sekali kalau teman-teman banyak pertanyaan, berarti banyak yang mendengarkan juga. Oke, terima kasih Mbak Fitri dan Mas Abdul Fikron. Pertanyaannya bagus. Oke, gimana nih untuk repost berita ya atau mereport ya, report berita. Kalau repost kan biasanya ini ya, dipost kembali gitu. Jadi di report berita itu apakah kewajiban mahasiswa per mahasiswa atau bagaimana? Nah, sebenarnya teman-teman, kalau di kewajiban tadi ya, kewajiban KKN, satu kelompok cukup report satu satu berita gitu. Nah, dan juga membuat satu video saja teman-teman. Cuma teman-teman kan juga diwajibkan untuk membuat medsos ya, yang nantinya digunakan untuk diseminasi gitu. Nah, di berita ini kalian bisa, tapi kalau seandainya mau lebih dari satu juga boleh teman-teman ya. Tapi kalau wajibnya ya satu saja, silahkan buat satu berita yang paling bagus dalam kegiatan kalian, paling menggambarkan kegiatan KKN kalian di suatu desa itu tadi gitu, dan nanti beritanya silahkan di-post di media digital. Ya, media digital ini tentu ya ada batasannya gitu. Namanya media digital kan pasti kalau nggak digital kabupaten ya skupnya kabupaten atau nasional atau internasional. Maka nggak bisa kalau kalian mau merepostnya di blog sendiri gitu. Jadi ya harus media digital yang media massa digital, mohon maaf. Jadi memang di situ sudah disetting bahwa digunakan untuk report kegiatan-kegiatan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya tentunya untuk menyebarluaskan bahwa kalian mahasiswa Unugiri ini berkegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Ya, tentunya di berita tersebut juga kan ada foto kalian, ada branding kalian juga gitu. Itu sih karena kan gini ya, kebanyakan kita itu saya itu ingat banget kerusakan dunia itu bukan hanya karena ada orang jahat yang merajalela, tapi orang yang baik itu tidak kelihatan baiknya lah. Makanya kita harus mensyiarkan kebaikan kita, kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat dengan apa ya? Dengan post ataupun dengan report di media massa. Jadi kita bisa mengisi berita-berita itu jangan hanya berita-berita pembunuhan, berita-berita kecelakaan kayak gitu kan, ya masa dunia ini penuh dengan kehancuran seperti itu ya. Padahal kan ada di sisi-sisi mungkin di sisi-sisi Cepu, di sisi-sisi Lamongan ataupun Bojonegoro, Sugiwaras dan lainnya ada kegiatan baik yang dilakukan oleh mahasiswa Unugiri yang mungkin dikomandani oleh Mbak Fitri, Mas Dikron, Mbak Dinda dan lain sebagainya gitu. Itu juga perlu kita syiarkan. Nah, maka
jangan menulis di blog sendiri juga. Untuk link tadi, kalau kalian mau menulisnya hanya sekedar untuk dokumentasi kalian gitu ya dalam kegiatan ber-KKN ini boleh teman-teman gitu. Tapi kalau untuk yang diisikan di laporan tadi sangat diharuskan ya, sangat diharuskan adalah media massa. Minimal adalah media massa kabupaten gitu. Seperti media-media massa yang skupnya belum nasional lah ya. Kalau yang detik.com, terus apalagi misal Kompas itu kan sudah nasional. Jadi nggak harus nasional juga. Oke, itu untuk berita ya Bu Ferin. Terus selanjutnya adalah ini gimana nih tindakan LPPM gitu. Sebenarnya bukan hanya LPPM ya teman-teman, panitia KKN sebenarnya karena bukan hanya LPPM yang bertugas dalam kegiatan KKN ini. Jadi bagaimana nih respon dari panitia KKN apabila ada dosen yang slow respon gitu. Tentu kami akan bantu mengingatkan, dan kalau seandainya misal di grup yang ada grup official itu kalian sudah berkali-kali mengingatkan ya, misal kalian bisa juga lapor di nomor CS teman-teman. Nah, nomor CS itu di mana Bu? Nomor CS LPPM. Nah, nomor CS itu ada di grup kalian yang grup official itu ada nomor CS gitu. Jadi semua layanan LPPM ada di situ teman-teman. Tapi kami juga akan berkala untuk mengecek setiap kegiatan gitu. Kayak kemarin juga kami ngecek kalian kan setelah kegiatan ada yang ini ya ngirim foto di grup official itu tadi ya, setiap kelompok itu di kelompok 1, kelompok 50, 54 itu kan ngirim foto-foto nih. Nah, itu juga kami cek gitu. Nah, ketika ada grup kok sepi ya kita akan mengingatkan DPL-nya gitu. Bapak Ibu, apakah sudah observasi gitu? Kok nggak ada fotonya? Kayak gitu juga sudah kami lakukan gitu. Jadi selain kalian bisa konfirmasi atau mengingatkan di grup yang official yang sudah baku yang sudah dibuat oleh kami panitia KKN, teman-teman kalau seandainya kok udah 2 kali, 3 hari, 4 hari misal sudah mengingatkan berkali-kali kok nggak ada tanggapan, ya nanti bisa langsung chat nomor LPPM gitu ya, Mbak siapa tadi? Mas Abdul Zikron gitu. Kami akan membantu mengingatkannya gitu. Tapi yuk jangan titik-titik lapor Rek. Gitu ya. Tapi ya memang kalau itu berdampak besar di kelompok ya bisa. Gitu. Oke, selanjutnya Bu Ferin, gimana? Ada pertanyaan Mas sepertinya? Ya, baik. Terima kasih Ibu Yulia atas penjelasannya. Ini ternyata banyak banget ya nyatanya. Oke. Tadi terakhir dari Mas Abdullah Bu Yulia ya. Sekarang ada Mbak Dinda. Untuk akun pintarnya kalau tidak bisa login gimana? Berarti tadi ya Bu Yulia, jadi belum ditambahkan oleh DPL-nya tadi, belum diinput kordesnya. Jadi mohon dihubungi. Terima kasih Mbak Sofi. Mbak Sofi ini mengingatkan. Berarti data kordesnya belum diinput. Benar sekali gitu. Baik. The next question ada Mas Teguh. Bu, izin tanya untuk pengaktifan penggunaan aplikasi pintar dimulai tanggal berapa ya? Apakah akan ada file user dan sandi yang dikirim di grup Kordes? Waduh, Mas Teguh kayaknya ini minum dulu Mas. Gak apa-apa. Oke, gini teman-teman, untuk pengaktifannya sebenarnya tidak perlu aktivasi ya. Tergantung itu tadi apakah dosen kalian itu sudah menginputkan atau belum gitu. Kalau sudah bisa diinputkan sekarang maka sudah bisa. Nah, kami sebenarnya dari panitia juga sudah bisa melihat ini desa-desa yang sudah terisi penuh. Oh, ini desa-desa yang masih
belum lengkap, itu ada datanya di kami. Dan jangan takut, kami tetap akan bisa memantaunya. Gitu. Nah, terus apakah sudah bisa diaktifkan mulai sekarang? Sudah bisa sekali. Tadi saya sudah menggunakan akunnya Mas Sofi ya. Mas siapa tadi? Saya lupa. Mas Syifa, sorry. Terus tadi juga kayaknya Mbak Wafi, akunnya juga sudah bisa. Ada beberapa juga yang sudah bisa. Kalau memang belum bisa, teman-teman, jadi kodesnya jangan bingung dulu. Khusus hari ini jangan bingung dulu. Nah, kalau besok kok belum, mulailah ketir-ketir. Kok kurang diinput ya? Lah, misal terus kok Sabtu belum, silakan WA di grup yang KKN itu. Bapak Ibu DPL, mohon maaf, kami selaku Kodes belum bisa masuk. Karena belum bisa masuknya Kodes itu ada dua hal, teman-teman. Satu, belum diinputkan, atau dua, DPL salah memilih kodesnya gitu. Karena settingan yang bisa membuka siapa itu ada di DPL gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat dari DPL misal kodesnya silakan coba-coba aja besok, misal dicoba nanti malam coba, atau mungkin besoknya lagi hari Jumat silakan dibuka. Nah, kalau belum silakan konfirmasi di grup masing-masing. Bagaimana apakah sudah diinput belum? Kalau belum Kordes kelompok ini adalah saya, Bu, kasih nama, kasih NIM gitu. Karena DPL kadang juga bingung juga ya, namanya siapa ya, di search ternyata search-nya nggak bisa gitu. Coba kasih NIM-nya aja. Itu teman-teman, itu ya Mas Teguh ya. Jadi tidak ada file user dan sandi, bisanya yaitu tadi. Usernya adalah NIM kalian, sandinya adalah sandi di SIM. Tapi dengan catatan kalian harus Kordes. Kalau bukan Kordes, berarti silakan dulu, kalau kalian Kordes tapi kok nggak bisa masuk, ya berarti kalian silahkan lapor ke DPL-nya dulu. Siapa tahu belum diinput. Kok kalau kata dosennya sudah masuk, terus kalian ternyata juga belum bisa masuk, bisa jadi bilang ke DPL-nya mungkin belum diinput untuk kordesnya, gitu, atau salah input kordes. Akun kordes bisa digunakan untuk beberapa orang, sangat bisa ya teman-teman. Silakan, tapi kalau bisa yang orang-orang yang kalian percaya aja gitu, karena nanti kalau tidak mampu pun dihapus atau gimana kayak gitu. Jadi mending tentukan siapa yang bisa akses dan siapa yang membantu Kordes untuk mengakses akun tersebut. Itu Bu Ferin sepertinya sudah sangat paham teman-teman. Baik, Bu Yulia, terima kasih atas panjang lebar ya penjelasannya ya. Nah, tadi banyak yang dijelaskan gimana Kordes masuk akun pintar, lalu gimana kalau ini itu. Nah, semua sudah jelas saya kira Ibu Yulia ya. Baik. Dan nanti semisal ada pertanyaan lagi, karena waktu kita sudah ini ya di ujung acara. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan ke DPL. Ketika DPL nggak bisa menjawab bisa langsung ke CS LPPR. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Yulia atas waktunya, atas penjelasannya hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya ya sudah bergabung. Saya doakan semoga KKN kalian lancar semuanya dan banyak manfaatnya. Oke, dan semoga apa-apa yang sudah dijelaskan Bu Yulia tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, akan membekali kalian untuk melaksanakan KKN dengan menggunakan aplikasi pintar. Terima kasih. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan sholawat Bahriya Kubro. Yang bertugas, mohon silakan.
وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم اللدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم اللدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. Oke, baik. Jangan lupa ya untuk mengisi absensinya sudah kami kirimkan di chat ya. Baik, untuk selanjutnya kita tunggu. Kita bisa maju ya, ya. Oke, boleh kameranya tolong dinyalakan semua. Ayo kita foto sama-sama untuk dokumentasi. Oke. Oke, yuk teman-teman foto bersama ya. Tampil jangan lupa presensi ya. Oke.
Oke. Mas Rizky sudah bisa minta tolong ya. Mungkin dihitung dulu Bu Ferin. Baik, saya hitung sampai 3 ya, Mas Rizky minta tolong. Pastikan gaya terbaik kalian ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oh, belum. Sorry, belum. Operatornya masih OT. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga lancar KKN-nya. Saya Kidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman, sehat-sehat ya. Makasih Bu Yulia. Oke. Pak Iki gimana? Rawani bos gini.